Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langga Winandari Putra. Dalam video ini saya menjelaskan mengenai materi anatomi permukaan yang disampaikan oleh dosen pengampu yaitu Dr. Oski Liandri MKes. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita perlu tahu poin pembelajaran, yakni pendahuluan anatomi permukaan. Yang kedua, dasar-dasar dan istilah dalam anatomi. Yang ketiga, bagian-bagian dalam anatomi permukaan dan pembahasannya. Selanjutnya, sebelum itu kita perlu tahu mengenai apa itu anatomi permukaan, yakni anatomi permukaan atau anatomi superficial adalah cabang dari ilmu anatomi yang mempelajari struktur tubuh yang dapat dilihat atau diraba dari permukaan. Ini mencakup karakteristik eksternal tubuh manusia, seperti bentuk, ukuran, dan posisi berbagai bagian tubuh. Pemahaman tentang anatomi permukaan sangatlah penting dalam konteks pemeriksaan fisik, di mana teknik seperti infeksi atau melihat, palpasi atau meraba, perkusi atau memukul, dan auskultasi atau mendengar. Hal ini digunakan untuk mendiagnosis kondisi kesehatan seseorang. Selanjutnya, yang pertama dari bagian tengah sini, yang itu namanya bagian mid sagittal, dan yang sebelah kanan tekstra, dan yang sebelah kiri sinistra. Dan juga terdapat beberapa bagian seperti di tengah ini, yaitu linea sternalis, dan yang di samping kanannya yaitu linea parasternalis. Dan untuk telapak tangan itu eh, kalau posisi seperti ini itu disebut palmar, dan untuk punggungnya itu disebut dorsal, dan posisi atas disebut superior dan bawah disebut interior. Dan ada beberapa bagian lainnya seperti di sini ada namanya linea mediana posterior, yang di bawahnya linea paravertebralis, dan yang di sebelah sini yaitu linea scapularis. Serta ada beberapa bagian lagi seperti di tangan kiri yaitu radial, dan di bawahnya yaitu ulnar. Dan juga ada di bagian bawah yaitu fibular dan tibial. Baik, selanjutnya ke slide berikutnya. Ya, kita memasuki anatomi aksial atau pusat tubuh, serta anatomi apendikular atau anggota gerak tubuh. Di bagian sini kita masuk ke forehead atau frontal, dan masuk ke mata, eye atau cerebral atau gular. Bisa dilihat di gambar, ada beberapa bagian serta artinya, seperti contoh ini ibu jari yaitu voltex, dan seperti di bagian sini yaitu patella, dan ada juga di bagian dada yaitu mama dan abdomen serta pelvis. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada ini ada daftar struktur serta regionnya, seperti contoh kepala dan region septic,
leher, regionnya coli, dada, regionnya toraks, perut, regionnya abdomen, dan pinggang, regionnya lumbaris, panggul, regionnya pelvis, dan bokong, regionnya gluteal, lengan atas, regionnya brachium, lengan bawah, regionnya antebrachium. Serta selanjutnya yaitu siku depan regionnya cubiti, siku belakang regionnya olecranon, tangan regionnya manus, telapak tangan yaitu regionnya palmar, punggung tangan yaitu dorsum manus, tungkai kaki yaitu femoris, tungkai bawah regionnya cruris, lutut belakang regionnya poplitea, lutut depan patellaris, tumit calcaneus, dan yang terakhir yaitu kaki regionnya pedis. Di slide selanjutnya, kita masuk ke bagian regio kepala atau capu dan regio leher atau kolum. Dalam gambar ini ada bagian rambut yang mana ini berfungsi untuk melindungi kulit kepala kita dari sinar matahari dan juga melindungi mata agar air yang jatuh di kepala tidak langsung gugur di mata. Serta ada juga bagian eh, alis atau incisura supraorbitalis yang berfungsi melindungi mata dari air yang jatuh ke jidat. Dan kenapa bentuknya ini seperti lurus ini tidak bengkok seperti huruf U, dikarenakan semisal air yang jatuh ke bagian tengah tidak langsung jatuh ke area mata dan langsung jatuhnya ke area samping kiri dan samping kanan. Apabila bentuk alis huruf U, maka air yang jatuh dari kepala akan langsung jatuh ke mata. Dan ada juga beberapa bagian seperti di bagian telinga ada helix, tragus, antitelix, antitragus, dan ada di bagian nares, piteum, dan di bagian bibir juga ada beberapa seperti piltum, sulcus nasobralis, tuberculum labii superior, dan batas vermilion. Ada juga di bagian sini seperti incisura jugularis, caput ternalis, cabut clavikular, dan ada juga vena seperti vena jugularis externa, vena inferior musculoioidal, dan beberapa bagian lainnya. Lanjut ke slide berikutnya. Dalam slide ini kita masuk ke bagian regiotoraks atau thoracic region. Yang mana di sini ada terdapat hati kita dan juga ada di gambar ini ada beberapa bagian seperti di bagian sini ada clavikula, di bagian sini incisura jugularis, dan di sini ada deltoideus dan di bagian sini terdapat corpus sterni serta papilla mammaria. Ada juga vena seperti vena cephalica dan di bagian sini terdapat
bicep brachii, dan tricep. Serta di bagian sini juga terdapat processus xiphoideus dan linea alba serta rectus abdominis. Baik, kita ke slide selanjutnya. Dan slide selanjutnya kita masuk ke bagian kardium atau bagian jantung. Di sini juga ada beberapa organ seperti di bagian sini terdapat katup pulmonal, dan di bagian sini terdapat aorta. Di sini terdapat arteri pulmonalis kiri, dan di bagian sini terdapat arteri pulmonalis kanan. Serta terdapat juga paru kanan dan paru kiri, serta vena pulmonalis kiri dan vena pulmonalis kanan. Dan di sini terdapat atrium kanan. Ini juga terdapat katup mitral, katup aorta, ventrikel kiri, serta katup triskutid, vertikal kanan, dan vena cava inferior. Baik, ke slide selanjutnya. Di selanjutnya kita masuk ke bagian regio abdomen atau ke bagian perut. Dalam maaf, dalam bagian ini kita juga terdapat bagian seperti di sini, yaitu Trigonium deleopetrale dan Corpus sterni, Processus xiphoideus, dan juga ada di bagian perut seperti rectus, spilus rica, vena curviflexa, dan vena epigastrica. Terdapat juga seperti di bagian sini, yaitu pectoralis dan decudeus serta serratus. Dan juga terdapat di bagian sini seperti Lines alba, Lines semilaris, dan Crista ilaka. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya kita masuk ke regio abdomen atau ke regio perut. Di sini terdapat bagian seperti right hypochondriac region, epigastric, serta left hypochondriac region juga. Dan ada juga seperti umbilical region, right lumbar region, left lumbar region, dan right iliac region, dan serta hypogastric region dan left iliac region. Dan terdapat juga bagian right upper quadrant, left upper quadrant, serta right lower quadrant dan left lower quadrant. Di slide selanjutnya, terdapat regio pelvis atau pelvis region dan perineum. Di sini terdapat bagian seperti vena flexa, vena epigastriae, dan superficialis, serta di bagian sini yaitu symphysis pubica, dan di sini terdapat vena seperti vena dorsali, dan di bagian sini ada gland penis,
Dan di bagian depan sini terdapat Austrium aorta externium, dan di sini terdapat ligamentum inguinale, serta di bagian sini terdapat tuberculum pubicum, serta corpus penis, dan di bagian bawah sini terdapat scrotum. Lanjut ke slide selanjutnya. Di bagian ini kita membahas mengenai bagian-bagian anatomi permukaan dan pembahasannya. Dan bagian yang dibahas mengenai ekstremitas atau anggota gerak atas. Seperti contoh di gambar, terdapat bagian ekstremitas atas atau lengan atas, dan terdapat bagian seperti di bagian sini terdapat atau tulang clavikula, di bagian sini terdapat acromion dan rhizostosis, serta juga terdapat vena cephalica dan bicep brachii. Dan juga ada vena cephalica, vena mediana cubiti, dan brachiodialis. Di bagian sini juga, di bagian belakang juga terdapat M. deltoideus dan triceps brachii, brachiodialis. Di bagian sini terdapat external sapi radialis, dan terdapat arctanum dan ulna. Serta ada juga seperti vena cephalica, snuff box anatomicum, dan external carpi lunalis. Di slide selanjutnya, kita masuk ke bagian-bagian dalam anatomi permukaan dan pembahasannya. Di bagian ini terdapat ekstremitas bata atau anggota gerak badan bawah, seperti kaki. Ini tampak depan juga terdapat crista iliaca dan spina iliaca anterior superior, dan ada juga bagian tensor serta factus lateralis. Di bagian sini terdapat rectus, di sini terdapat tractus iliotibialis, dan sini terdapat fibularis, serta di sini terdapat tibialis anterior. Dan di bagian belakang juga terdapat seperti gluteus. Di bagian sini terdapat trochanter. Di sini ada sulcus glutanis dan tractus iliobialis. Serta di bagian sini terdapat bicep femoris dan fossa pulpitea. Ada juga vena seperti sapena parvea, dan di bagian sini terdapat tuber calcanei dan facies plantaris pedis. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian dalam anatomi permukaan dan pembahasannya. Ini tampak depan seorang lelaki, terdapat di bagian sini terdapat brachium, antebrachium, dan manus. Ketiga ini masuk ke dalam bagian membran superius, serta di sini terdapat femur, crus, dan pes yang masuk ke dalam membran inferius. Serta di bagian sini terdapat caput dan kolum, dan ada juga di bagian sini terdapat toraks, abdomen, dan pelvis yang masuk ke bagian truncus. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Salah kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.